Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Galang Herang. Saat ini saya bersama siapa? Tony. Bersama Bang Tony. Bang Tony ini ingin membagi tentang masalah BPJS KIS ya Bang ya? Ya, KIS, bantuan dari pemerintah yang katanya beliau ini yang sering mengurus BPJS dan membagi sedikit pengalamannya kepada pemirsa Bang Galang Herang, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk masyarakat. Boleh sedikit bercerita Bang Tony dan berbagi pengalaman kepada pemirsa Bang Galang Herang tentang BPJS KIS yang katanya ada pembagian KIS, BPJS KIS dari pemerintah yang pada tahun 2011 Bang ya? Ya. Yang dibekukan. Bang Tony, boleh bagikan pengalamannya Bang Tony kepada pemirsa Bang Galang Herang. Silakan Bang Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sedikit membagi pengalaman tentang BPJS KIS ataupun sedikit untuk menginformasikan kepada masyarakat mana yang telah mempunyai ataupun mendapat bantuan BPJS KIS tahun 2011 yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Jadi sedikit informasi tentang BPJS KIS ini. Begini, jadi selama ini kita mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Jadi KIS dari pemerintah 2011 itu ada yang mungkin yang ada nicknya, ada yang tidak ada nicknya. Dan sampai sekarang ini kita mana yang menyimpan KIS itu yang tidak ada nicknya. Boleh lihatkan Bang Tony ke kamera Bang Tony, Nah, yang nick sama yang tidak punya nick. Macam ini kan KIS bantuan pemerintah tahun 2011 ini dibuat secara manual. Bisa lebih dekat Bang Tony? Ini kita boleh lihat. Agak jauh sedikit Bang Tony. Ini kita boleh lihat nick di bawah ini Ya. kosong. Jadi kosong nick ini. Tapi barang siapapun masyarakat yang mempunyai nick BPJS KIS yang dibantukan pemerintah seperti ini, kita boleh mengeceknya dulu ke kantor BPJS apakah kartu ini masih aktif ataupun tidak aktif. Karena sekarang ini pemerintah ada juga yang membekukan ataupun mencabut SK-nya karena alasan pemerintah mungkin ingin memperbarui lah. Jadi tapi kita khawatir kepada masyarakat mungkin yang mempunyai ini kan dikhawatirkan begini, kita ini terlena ibaratnya kan, ataupun istilahnya kata lainnya misalnya kan kita kira kita ini kan dibantu oleh pemerintah, BPJS kita yang KIS ini dikira. Boleh saya potong sedikit Bang Tony? Yang mungkin dikira masyarakat masih tetap aktif. Jadi kurang terlalu memperhatikan dan tidak pernah mengecek ke BPJS lah. Apa gitu Bang Tony? Ya. Jadi banyak kejadian kan masyarakat dikira bantuan pemerintah ini bisa jadi seumur hidup. Misalnya kan bisa jadi seumur hidup, kemungkinan begitu. Jadi
sebelumnya kita akan menggunakan ini nanti, misal kita yang punya macam yang ada nik ini, cepat-cepatlah kita cek ke kantor BPJS. Jadi apakah itu masih, kita kembali lagi, apakah itu masih aktif ataupun tidak aktif. Kalau yang mana yang masih aktif, itu kita bisa minta perbarui kepada petugas BPJS, ya, minta ada dikasih nik lah, biar kita ada informasi kepada dinas sosial di pusat bahwa kita masih tetap menggunakan ini. Nah, jadi persyaratan yang mungkin untuk mengganti ataupun perbaruinya, ya kita siapkan fotokopi KK, fotokopi KTP, sama fotokopi kartu BPJS yang ada niknya ini. Bang Tony, untuk yang nik Bang Tony bisa ditunjukkan di kamera Bang Tony. Kalau yang ada niknya seperti ini. Nah, ini ada nik juga dari pemerintah yang sekarang ini. Bisa saya Bang Tony. Boleh dikasih tahu Bang Tony, apa perbedaan KIS yang keluaran tahun 2011 sama dengan yang sekarang Bang Tony? Kalau perbedaan dia antara KIS yang baru sama yang 2011, itu perbedaannya sama, cuman masalahnya aktif tidak aktifnya. Sekarang yang kita khawatirkan, yang tidak ada nik nih akan lambat laun mungkin akan dicabut oleh dinas sosial dari pusat SK-nya. Itu aja. Cuman yang paling kita tegaskan kepada yang mempunyai BPJS KIS yang tidak ada niknya ini, itu kalau bisa secepat mungkin supaya nanti tidak dicabut SK-nya sama dinas sosial, diceklah ke kantor BPJS. Ya, di kantor BPJS pusat, misalnya kalau di kita sini ya di Singkawang lah. Nah, jadi kita pertanyakan sama petugas BPJS, ya kalau masih aktif, itulah tadi kita bisa minta kasih nik supaya BPJS KIS kita tetap masih kuat, masih tetap berlaku nanti. Bang Tony, waktu Bang Tony ngurus BPJS KIS, apakah dari pegawai ataupun petugas yang ada di kantor BPJS itu pernah menghimbau masalah ini kepada pengurus-pengurus yang ingin mengurus BPJS KIS di kantor BPJS? Kalau masalah BPJS KIS, itu kita tidak pernah mengurus BPJS KIS. Maksudnya kalau BPJS KIS ini kan dapatnya dari pemerintah. Cuman kita pernah menanyakan BPJS KIS ini, karena kembali kita yang awak bicarakan secara awal tadi, kita terlena, perkiraan kita ini kan masih aktif. Ya, kita tahunya bantuan pemerintah itu tetap jalan. Tahu-tahu kita masuk ke rumah sakit, jadi kita tunjukkan kartu BPJS KIS ini dari pemerintah. Sekali dicek dari pihak rumah sakit, tahu-tahu BPJS yang bantuan dari pemerintah tahun 2011 ini dia bilang tidak ada nik. Sekali kita cek, tahu-tahu tidak aktif lagi. Nah, cuman itulah yang paling kita sesalkan, kadang himbauan mungkin dari BPJS ataupun dari pemerintah sekalipun tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat bahwa harus sering-sering mengecek. Maklumlah kita ini kan masyarakat kadang ya, apalagi masyarakat awam ataupun di pelosok ataupun di kampung, kadang ya kita tidak pernah memperhatikan bahwa ada niknya ataupun tidak ada niknya. Jadi inilah pengalaman yang bisa kita bagi kepada masyarakat. Sekali lagi kita tegaskan kepada masyarakat bahwa kalau yang bantuan dari pemerintah itu BPJS berupa yang KIS tadi, kalau memang tidak ada niknya, ya kita cepat-cepatlah pergi ke kantor BPJS, kita mengeceknya. Jadi andai kata terlambat nanti, andai kata ini nanti bisa dicabut oleh pemerintah dari dinas sosial pusat,
SK-nya, ya kita sayang lah istilahnya kan. Jadi kalau tidak lagi aktif misalnya ya otomatis nanti kita akan buat BPJS yang mandiri gantinya. Iya. So, makasih Bang Tony Ya, telah berbagi sama-sama. pengalamannya kepada Bang Galang Herang.